warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita insyaallah pada malam ini, kitab Nasaihul Ibad halaman 64 pada makalah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyarati aujahin. Afiyah itu ada 10 perkara. Khamsatun fid dunia, 5 diberikan balasan di dunia, wa khamsatun fil akhirah, sedangkan 5 yang lainnya diberikan balasan di akhirat. Afiyah yang senantiasa kita memohon kepada Allah dalam setiap doa kita ketika duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Afiatkanlah diriku ya Allah. Apa itu afiat? Afiat itu adalah kebaikan, kesejahteraan. Maka kebaikan ataupun kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang diridha olehnya Allah itu ada 10. 5 afiat, 5 kebaikan dan kebahagiaan itu langsung dibalas di dunia. Apa saja afiat yang Allah berikan kepada hambanya di dunia? Yang pertama, fa ammal lati fid dunya, adapun afiat di dalam dunia, fahiyal ilmu, maka dianya itu ilmu. Allah berikan ilmu kepada hamba, itu merupakan satu kebahagiaan, satu kebaikan. Tapi dengan syarat ilmu itu diamalkan. Karena ada satu hadis yang menjelaskan di antara tanda-tanda hamba itu akan dibinasakan oleh Allah. Yang pertama, diberikan ilmu kepada hamba tersebut, tetapi tidak diamalkan ilmu itu selayaknya para ilmu ulama. Ilmu diberikan tetapi tidak diamalkan. Itu menjadi satu tanda hamba itu menjadi hamba yang binasa. Atau mengamalkan ilmu, dia itu beramal dengan ilmunya, tetapi tidak mampu mewujudkan keikhlasan di dalam amalan, itu pun bahagian daripada hamba yang binasa. Selalu bersedekah, selalu berjamaah, ikut pengajian dan sebagainya, tetapi tidak mampu mewujudkan ikhlas dalam beramal, itu pun salah satu tanda hamba itu akan menjadi hamba yang binasa. Maka ilmu yang merupakan satu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah, andai dengan ilmu itu dia amalkan. Yang kedua, ibadah. Ibadah itu adalah segala perbuatan yang bernilai pahala. Apakah itu hablum minallah ataupun hablum minannas. Syarat bernilai pahala dan diterima oleh Allah itulah ikhlas.
Tanpa adanya ikhlas, maka ibadah itu akan sia-sia. Tidak akan diterima oleh Allah, apalagi mendapatkan imbalan. Maka syarat utama agar ibadat dalam bentuk apapun, puasakah, salatkah, sedekahkah, diterima dan mendapatkan imbalan di sisi Allah apabila wujud ikhlas. Apa itu ikhlas? Definisi yang paling singkat, ikhlas itu tidak pernah keinginan hati untuk mengharapkan pujian. Petra ikhlas, tapi buat kebaikan, hanati ikat hati dan pujian makhluk yang kejan ikhlas. Maka tanda orang yang ikhlas, ketika dia bersunyi-sunyi, dia tetap senantiasa taat kepada Allah. Ketika di hadapan banyak orang, juga sama dia taat kepada Allah. Tetapi kalau seandainya dalam keadaan sunyi tidak ada manusia, berani terang-terangan maksiat kepada Allah. Ketika di hadapan manusia, dia itu tunduk, mukhbitin, tawadhu, seolah-olah ahli ibadah. Yang kau munafik, yang ahli riya, tidak ikhlas. Ketika di depan manusia, tawadhu, tunduk, seolah-olah ahli ibadah, tang sepuha itu. Menyebahasa gasa, andai kata ike kawan ramai, oh tak utang me iya saka lewat. Munya melikut gop, nyan per dia triang mengkrek-krek ingon tu. Nya tanda hadiriyah. Maka ibadah yang dimaksud di sini, ibadah yang dibarengi dengan keikhlasan. Warizqu minal halal. Orang yang diberikan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang halal, itu orang bahagia. Maka hakikatnya orang bahagia bukan orang yang kaya raya. Bukan orang yang memiliki pangkat yang tinggi. Bukan. Orang yang bahagia, orang yang memiliki harta yang halal, baik makanannya didasari daripada makanan yang halal, ataupun minumannya itu pula minuman yang halal. Maka kebahagiaan bukan banyaknya harta, halalnya harta. Karena ada sebahagian manusia yang memang ingin dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, tetapi melalui harta yang halal, haram. Melalui kedudukan yang haram. Tapi dia itu senang karena banyaknya harta. Jadi bahagianya seseorang bukan banyak harta. Dan perlu diketahui bahwa ketika harta itu terlalu banyak, maka pasti akan bercampur dengan yang haram. Karena harta yang halal hanale ku ini. Menyebit-bit halal hanale. Tapula padi legetanyo secara halal, hanale hasil. Tapula cepli hanale hasil. Bemu pengut go bacut nyan baru le tu. Maka ketika kita memiliki harta yang triliunan, yakinlah itu banyak haramnya. Miliaran yang syubhat. Jadi yang diberikan harta halal itulah orang yang bahagia. Ya coba legetanyo tak praktek atau pribadi itu. Beta pegah dia gop. Coba pajuk makanan yang bersumber daripada yang haram. Coba rasakan jiwa getanyo agak ibadah. Coba. Dan terbukti itu. Makanya bahayanya harta yang haram ketika orang makan daripada makanan yang haram, minum daripada minuman yang haram, memakai pakaian yang haram, akibat yang pertama hal yang tidak baik akan menjadikan dia itu malas dalam berbuat kebajikan. Buat kebajikan, berat badan, good. Yang kedua, doanya itu tidak akan terkabul. Han geterimong doa urung pajuk makanan haram. Angin terima. Nyoti coba-coba segogo. Satu puak kadang na bola-bola. Mbak TV. Nyoti coba 25 ribu lah. Yang tiga bengahai pada tu boh. Bea seba seit lah. Kan bea mendang. Jot coba tu. Tapi lebih hebat baik. Kemudian kebaikan yang diberikan oleh Allah pula kepada hamba di dunia, wasabru ala syiddah, sabar atas segala hal yang menyakitkan. Apa itu sabar?
pernah ditanyakan kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, apa itu sabar? Beliau menjawab, tajarra'an mura'atu min ghairi ta'bisin. Menelan kepahitan daripada ketiadaan merasa jengkel. Yang kenyanggakan sabar. Dak petatat tenang. Lagi orang je ubat. Cukup berat pet. Tapi tetap leganya. Cukup lezat. Lagi madu ke dia. Padahal pet abu dok je lah. Artinya hidup dalam keadaan derita tidak pernah mengeluh. Apapun penderitaan yang beliau hadapi tidak pernah ada keluhan. Juga kenurung yang sabar. Dari sakit, dari gasiannya, dari pengkhianatan orang yang lain terhadapnya, tapi tetap tidak pernah mengeluh. Yang kenyurung sabar itu. Menyaurung mengeluhnya hana sabar. Hana sabar. Kemudian wasyukuru 'alan ni'mah. Jadi termasuk kebahagiaan yang diberikan di dunia, diberikan kepada hamba tersebut wujud rasa syukur ketika mendapatkan nikmat daripada Allah. Ya sulit. Seolah-olah mudah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nyan ayat nyan mekebah-kebah ibabah tafai. Tapi dalam mewujudkan di kejadian nyata sulit. Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, biasanya umum manusia baru nampak syukur apabila nikmat yang dia dapati itu nikmat yang sesuai dengan nafsunya. Apabila nikmat yang diberikan oleh Allah terkadang bukan sesuatu yang dia harapkan oleh nafsunya, tidak pernah hamba itu bersyukur. Hek tak usaha, uroma 6 tapuh tumpong, 15 ribu ibi gaji. Hai, untung na 15, menyata kedihana sokan. Nah, sahabat tujuan betul 500 juta, 15 ribu ada syukur. Nyolah ni kita nunggu. Adik ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala merasa rendah, kecil di hadapannya. Seakan-akan itu hasil usahanya, tidak. Nyohino oleh kita yang sering tidak bersyukur. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, lupa kita syukur kepada Allah. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan harapan. Andai handa gejuk, padahal sah-sah saja oleh Allah Ta'ala. Gebi hendaknya kita hamba bersyukur. Yang sering nunggu. Tak bersyukur. Tak pleh perkaranya, tak mong silam penjara. Itu doh katanya. Dengan tuduhan yang berat. Bahkan kalau pernah ipeh pandai oleh hakim, sumude. Untung nak pegat banding 15 tahun. Anda syukur nunggu. Kau syukur mentau kita mempenjara. Itulah anda itu tidak syukur nikmat. Ya sudah yang lagi dia nunggu. Ketika nikmat diberikan oleh Allah karena tidak sesuai dengan keinginan nafsu, maka wujud syukur itu hilang. Oh, sesuai dengan nafsu baru. Menjaga harta, katemu sedekah. Pakal letak sedekah tu 200 ribu. Nah dapat aku 2 miliar itu tengok. 2 miliar 200 ribu dulu. Yang kepercayaan takawi yang gelang nuku kan. Maka ke home ketimbang hana. Wa ammal lati fil akhirati fa innahu ya'tihi malakul mauti bi rahmati wa lutfi. La yurawuhu mungkarun wa nakirun fil qabri. Adapun afiah yang akan Allah berikan terhadap hamba di akhirat, kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba di akhirat, maka yang pertama, sesungguhnya datang akannya oleh malaikat maut dengan penuh rahmat dan lemah lembut. Adik ketika malik maut niat cabut nyawang sidra hamba, menyehamba tersebut hamba yang nemurka oleh Allah Ta'ala, malik maut itu akan menampakkan wajah aslinya. Menyegepelemah wajah asli drawan malik maut tengku, hana suat tarik nyawang tersuat ke drawan.
Tapi orang yang diberikan afiah oleh Allah, yang diberikan kebaikan, yang diberikan kebahagiaan ketika malik maut itu menghampirinya, mengambil ruhnya, maka malik maut itu akan menampakkan wajahnya dengan wajah yang paling indah. Bahkan akan menarik ruhnya secara lemah lembut. Itebit nyawong tu kudak lembut tatat hana pua nebayang lagi tasut bajaya kon. Paling lembut tengku netarik nyawong malik maut, paling berat lembut. Nebuh bandingan oleh Rasulullah seolah-olah kita itu ditusuk oleh 100 pedang. Yang paling lembut. Dumna berat, lagi itop-top tertubuh pudung nunggu. Berat hat lagu maaf. Mudum itu bed kreh tengku berat. Nyan dengku. Apalagi bednya wong. Maka na hamba yang ahwate itu bednya wong ringan. Hana terasa tapi hana. Hana dengku berdua. Nah, makanya sakit yang paling berat sakit itu bednya wong nunggu. Gerah yang paling berat gerah bakwatnya kena tertuat nyawang tu. Dek yang paling berat dek itulah dek yang ketanya rasa tengah itibit nyawang tu. Maka hana terasa sakit yang lain walau cukup trip ke sakit dalam dunia sebagaimana sakitnya ketika keluar nyawa. Hana. Makanya pakon geyu ingat-ingat kepada mati. Bak getanya pakon. Supaya senantiasa bersiap sedia dalam menghadapi kematian. Orang yang kalian pernah mati, kalian pernah gemati. Nah hamba tersebut gelak udip lam hawa gemati kali kedua, golom nah. Orang yang kalian rasa mati, ban-bandung berharap tidak pernah merasakan mati kedua kali. Berat itu. Maka ketika datang balik maut dalam rupa yang indah. Getarik nyawang getanya dalam lemah lembut. Itu satu bahagian daripada kebahagiaan. Karena tergantung siapa hambanya. Nyo ahli-ahli ta'at yang dipubut li balik maut yang demikian. Yang kedua. La yurawi'uhu. Mungkarun wa nakirun fil qabri. Tidak membuat ketakutan akannya seseorang oleh mungkar wa nakir di dalam kubur. Menyebahasa gasa hana merempek haru-hara kubur. Artinya ketika mungkar wa nakir bertanya ma rabbuka secara lemah lembut. Getanyang benar-benar berhadapan dengan seorang hamba yang mukmin. Hana gepuya getanyang. Karena mungkar wa nakir tengku, malaikat juga malaikat yang paling kejam. Tidak memiliki rasa kasih sayang. Sidra wa tukang interogasi, sidra wa tukang semupot tengku. Interogasi kepolisian hana seberapa tengku. Nah, maka ketika tidak mampu menjawab akan diberikan azab. Berkekalan azab tersebut hingga hari kiamat. Na'udzubillah. Maka manusia yang paling bodoh itulah manusia yang tidak mampu menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Pakon nengku karena pertanyaannya kabaca. Ma rabbuka katanya. Jawaban kabaca. Allahu Rabbi. Hanjir kita jawab. Pertanyaan kata doa, jawaban kata doa, tapi hanjir tak jawab itulah makhluk terbodoh. Kenapa demikian? Karena kekuatan yang menjawab ketika itu bukan kekuatan badan, bukan EQ-nya yang mampu menjawab, tapi kekuatan iman. Sebesar apakah iman yang kita bawa tak kadang kita berhadapan dengan mungkar wa nakir. Raya tabah iman, mampu tak jawab. Ubi tabah iman, han mampu tak jawab tunggu. Han mampu tak jawab. Karena Allah katanya, ma rabbuka, siapa Tuhan engkau? Allah. Apa buktinya Allah itu Tuhanmu? Menyahana tabuat tauhid je tajawab dengku yang kehinan musibah. Kemudian termasuk kebahagiaan di akhirat yakunu aminan fi waqtil fadza'il akbar. Adalah ia hamba itu aman ia, tidak merasa takut
pada waktu Fadha Akbar. Makna Fadha Akbar yaitu ketika diperintahkan orang-orang kafir oleh Allah menuju neraka. Karena dalam satu riwayat diceritakan di akhirat kelak ada sebahagian kelompok manusia memang dipersilahkan masuk surga. Dan sebahagian kelompok manusia dipersilahkan masuk neraka. Tapi ada sebahagian kelompok manusia yang lain, itulah orang yang mukmin, yang secara zahirnya mereka hidup di dunia itu orang taat. Ada salatnya, ada sedekahnya, ada puasanya dan sebagainya. Mereka pula dipersilakan datang ke surga. Tetapi bukan masuk ke surga. Untuk melihat-lihat indahnya surga. Ketika kelompok tersebut sudah memandang indahnya bangunan surga, wanginya surga, dan mereka telah melihat semua janji-janji Allah yang dijanjikan kepada hambanya yang taat. Lalu terdengarlah suara, wahai para malaikat, usir mereka. Karena mereka tidak ada hak untuk masuk dalam surga. Maka semua orang itu diusir oleh para malaikat. Apa kata orang tersebut? Ya Allah, seandainya langsung engkau masukkan kami ke neraka, sungguh kami akan merasa lebih ringan. Tapi engkau terlebih dahulu menampakkan kepada kami berbagai macam kenikmatan-kenikmatan surga. Maka hal tersebut akan merasa jadi bahagian azab kepada kami. Karena galak katanya, oh watakan lihat takalon nunggu. Lihat takalon han gembira sah cukup wah tu nunggu. Lia gepelemah bagai macam nikmatnya surga, kemudian geusai han gebitamong. Oh geculok dalam neraka. Maka katingat sabi-sabi. Siapa mereka? Itulah orang yang melakukan amal kebajikan cuma menampak-nampakkan kepada Allah. Tidak semata-mata ikhlas karena Allah. Sebagaimana mereka itu cuma menampak-nampakkan karena Allah, pada hakikatnya bukan karena Allah. Di akhirat pula Allah cuma menampak-nampakkan bagian surga kepadanya. Tidak ada bagian untuknya. Ya, negara. Uronyo legetanyo rencana tanuk pengun Allah. Tapi tapre Allah akan kepengun katanya di akhirat. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tipuan Allah jauh lebih besar. Jauh tegak-tegak. Maka ketika satu golongan manusia dipersilahkan masuk dalam neraka, satu golongan manusia cuma dinampakkan indahnya surga, kita dipersilahkan masuk di dalam surga. Ini satu kebahagiaan. Karena pajan baru hilang rasa ketakutan si hamba di akhirat, bahwa dia kagak persilahkan tamang surga. Si golem gepersilahkan tamang surga, mandu manteng rasa ketakutan. Jadeh Tuhan, jadeh Tuhan, jadeh Tuhan. Mandu biar. Sebab tinggal kederawan. Umur 70 tahun, man 70 nalu ibadat, tapi yang nyebit-bit sampai 15 tahunnya menyonyopi. Kederawan sendiri ragu dengu. Jadi sebelum dipersilahkan masuk surga, semuanya itu masih dalam keadaan keluh kesah. Mandum sama. Kemudian, termasuk kebahagiaan pula di akhirat, yaitu tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Dihapuskan segala keburukan dan diterimakan segala kebaikan. Ini kebahagiaan di akhirat. Karena ada sebahagian hamba yang taubatnya di dunia tidak mencukupi untuk menghapus semua dosa-dosa. Tidak. Oh tak gak nyan taubat cuma baru 2 bulan. Maksiat gak nyan kamu pelong tahun. Hantep wate secara normal untuk menghapus segala dosa-dosanya. Tetapi Allah mengafiahkan dirinya. Dia itu hambaku yang senantiasa rindu kepadaku, maka aku hapuskan semua dosa-dosanya. Maka di antara yang mampu menghapuskan dosa kita sebesar apapun, itulah dengan berzikir kepada Allah. La ilaha illallah
dalam satu kali 70 kali kita dalam satu kali duduk 70 kali kita berzikir. 70 ke tiga tadu takun la ilaha illallah. Hamba itu dijanjikan oleh Allah akan dihapuskan segala dosanya di akhirat. 70 tu bukan 7 ke 70. Banyak serta lebih pak. Lo ulang. Di antara zikir yang mampu menghapuskan dosa kita kelak di akhirat, Allah menjanjikannya, itulah bermulazamah diri sekali duduk 70 kali mengucapkan la ilaha illallah 70 kali. Dan di akhirat itu tak kala berhadapan dengan Allah, wahai malaikatku, dia senantiasa mengagungkan namaku. La ilaha illallah senantiasa mulazamah pada lidahnya. Maka hari ini aku buktikan di hadapan kalian. Aku hapuskan semua dosa-dosanya. La ilaha illallah. Dan bela lamudib gedaya. Wal khamis yang terakhir. Yamurru ala sirati kalbarkil lamia' fayadkhulul jannata fis salamah. Kebahagiaan di akhirat yang terakhir, dia itu mampu melalui syiratal mustaqim seperti kilat yang lamia yang berkilau, maka masuk ia akan syurga dalam keadaan keselamatan. Jadi nikmat yang terbesar menyehina alam dunia putra getanya nabi rezeki yang halal. Nepuruh getanya alam ibadah dan ibadah yang diterima olehnya Allah. Di akhirat yang paling raya dah selamat. Getanya bakwate lewati syiratal mustaqim dan menuju kita masuk syurga. Yang dua nikmat terbesar. Maka udip getanya dengan berlimang harta. Cukup jai harta. Tapi diragukan. Itu bukan sebuah kenikmatan. Itu bukan sebuah kebahagiaan. Bisa saja itu merupakan bahagian malapetaka. Ya begak-gak dulu. Maka sebelum malapetaka itu datang, cobalah kita bersihkan sedikit demi sedikit harta kita. Itulah dengan banyak bersedekah, dengan banyak wakaf dan sebagainya. Karena jalan untuk membersihkan harta itulah sedekah. Hana cara lain tu kumutua. Karena apalagi tak udip kita nyoba masa yang lagi nyorupa. Untuk kebit-kebit bemerempak hala yang 100% sulit tengku. Subhat pasti. Nah cara tengku makanan yang lon pajoh berhala 100%. Minuman yang long jet berhala 100%. Nah cara tok saboh sakai cara tengku. Pakiban cara tengku mutua. Asai ujian raya leha babahu langit. Lai hana cara tengku. Sam ujian ha babah. Nyan pasti hala 100%. Ketika kita bercampur dengan sesama manusia dalam apapun bentuk usaha, sedikit tidaknya pasti akan bercampur syubhat. Karena harta kita pasti bercampur dengan yang haram, wujud dalam harta itu hal yang syubhat, senantiasa bersihkan harta kita. Bagaimana caranya? Itulah dengan memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sedekah, harta kita itu halal, yang kita konsumsikan adalah harta yang halal, kita konsumsi harta yang halal, wujud menjadi daging yang halal, kekuatan yang halal, pastinya akan bersemangat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang halal. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Nawat yang jaga. Oh, tidak. Pertanyaan bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra? Ria putra? Sementara yang tahu dia itu hanya bagi kita dengan malaikat dan bagaimana kita mensikapi orang mengatakan malaikat dari cara mensikapi sekar depu yang kenyau rubangai bangai bro tak iman dah. Karena menghadapi orang bodoh itu lebih bodoh kita daripada orang yang bodoh. Jadi beda puturun enggak ria kah? Tak kengkem dah. Be puturun ini sama
lagi getanyo itu nak le urung pungo. Nyen ben balah tu nak urung pungo berat pungo drone lom. Ikap lihat saya pungo. Kemudian taman ase pungo, takap ase pungo, sobrat pungo ase pungo getanyo nunggu. Begitulah bandingannya. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang bodoh, biasa-biasa mendem. Jadi buktikan bahwa kita itu berilmu. Orang berilmu akan menghadapi orang bodoh dengan santai. Geken, senyum mendem. Lagi kita nyo itu nak le urung mangai. Nanda kalan ba YouTube pakiban perti urung pungo urung bangai yang tena abu-abu tu. Ulama-ulama kita nyo nan kalan kan. Pakan abu hana pernah ke komen. Katanya urung pungo pun dah komen hek teman-teman. Jadi erat marwah kita nyo menyerta komen talawan urung pungo. Begitulah ketika orang bodoh itu menyebut hal yang tidak baik kepada kita, yakinlah memang dianya itu wajar menyebut demikian karena mereka itu bodoh. Kita hadapi dengan santai. Menan. Bet ada perumun hek mentang. Hanapi aja lah. Kon laganyan ria kayak hana iluk ya. Utoda wa ya. Yang lain lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum masyarakat sama Yonis. Apakah yang di Palestina itu? Lain lah. Nyokai plung ke deh. Hoi plung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih oleh pertanyaan dunia masyarakat dunia ini jalan kita menuju akhirat. Niatnya sesuai dengan bagaimana kita dari 24 jam ini menjemput di amal kita sebagai pelatih kita bisa sebagai amal kita menuju akhirat. Itu aja. Maksud ad-dunia madra'ah. Jadi madra'ah tempat bercocok tanam. Artinya di dunia kita ini menanaminya, sedangkan kita hasil panen di akhirat. Maka apa yang kita tanam sekarang hari ini, itulah yang akan kita panen kelak. Bila mana kita panen rumput, yakinlah tidak akan pernah tumbuh padi di dalamnya. Seandainya kita tanam padi, rumput pasti akan mengiringinya. Artinya apa? Dalam dunia selalu maksiat, jangan harap kebaikan ada kita dapatkan di akhirat kelak. Ketika di dunia kita senantiasa dalam kebaikan, yakinlah dalam kebaikan pun akan muncul keburukan. Tapi buat amal ibadah, lahir semua, lahir ya kan lahir keburukan. Tetapi sedikit tidaknya, walau lahir keburukan, biasakan dalam kebaikan. Jadi untuk karena merasa nyomonyo lupu buat itu kawan ramai ria, kakek bek lupu buat bek menan, pubuat laju. Oh wateka sering dengan sendirinya gada ria. Karena kita akan merasa ria dengan sebab seolah-olah orang lain tidak melakukannya. Itulah sebabnya. Biasa urang ria, urang ban pubuat itu. Urang kebiasaan dari ria. Maka sekalipun khawatir ini apabila saya lakukan akan timbul ria, lakukan saja. Karena apabila sudah sering melakukan, sifat ria itu akan hilang dengan sendirinya. Atraka biasa, atraka lumrah, dan pasti hanali tekaria. Yang baik teku dengan sebab khawatir tekaria, dengan sebab khawatir tidak mampu mewujudkan ikhlas, meninggalkan amal kebaikan, itu salah. Artinya apa? Anda itu kalah sebelum berjuang. Maka berjuang terlebih dahulu, kalah sudah pantas. Jadi pupuk laju karya ria. Jadi makna madra'ah, disinilah kita akan mempersiapkan berbagai macam bekal untuk mendapatkan kemewahan kelak di akhirat. Makanya kata Rasulullah, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itulah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, memperhitungkan usianya, memperhitungkan perbuatannya, wa amila lima ba'dal maut, dan selalu beramal, berbuat kebajikan-kebajikan persiapan untuk menghadapi kematian. Itulah orang cerdas. Sedangkan orang bodoh siapa? Wala ajidu man ittaba'a nafsa hawaha wa tamanni 'ala Allah ta'ala al-maghfirah. Orang yang bodoh kata Rasulullah, itulah orang yang selalu memperturutkan keinginan nafsunya. Artinya apa? Nafsu yang dia jadikan sebagai pembimbing dalam hidup, sedangkan akal menjadi bawahannya.
Dan ketika dia memperturutkan hawa nafsu, wa tamanni 'ala Allah Ta'ala al-maghfirah, dia berangan-angan untuk mendapatkan ampunan daripada Allah. Angan-angan itu dianggap itu hanya sebatas khayalan belaka. Karena orang yang berbuat maksiat tanpa taubat, jangan harapkan imbalan di sisi Allah Ta'ala. Dan sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, bila mana diiringi dengan taubat, yakinlah pintu taubat Allah jauh lebih besar terbukanya daripada maksiat yang kita lakukan. Allah cukup sayang kita ya hamba. Cukup sayang. Andai kata Allah tidak sayang kepada kita hamba, maka ahli maksiat tidak akan mendapatkan seteguk air pun. Tapi coba kita lihat.